penampilan khusus. Padahal tadi Pak Konsin bilang dia tanya Bante ada reinkarnasi. Apakah di Katolik itu tidak mengakui adanya reinkarnasi? Dan juga kalau dipikir-pikir ya juga ya, dari cuma Adam dan Hawa sampai kita berapa miliar, kalau semua masuk surga, penuh surga banyak juga ya, berapa besar surga itu. Ya pikirnya begitu. Ya, terima kasih. Saya Stefani dari Paroki Cipanas. Waduh, jauh. Puncak nih ya? Ya, betul. Saya mau tanya, pada saat kita meninggal saat itu juga siapa yang menjemput? Selamat siang. Saya Gabriel Castro dari Paroki Andreas. Yang saya tanyakan tadi Romo ada bilang bahwa kalau di neraka itu ada sakinya ada seperti api dan ulat gitu ya Romo. Nah, untuk api kebencian apakah ada gambarannya? Apakah ada rasa sakit juga atau bagaimana? Terima kasih. Kalau orang meninggal yang sudah puluhan tahun, apakah sudah ada di surga? Dan kalau orang tua yang meninggal dan anaknya juga meninggal, apakah di sana bisa ketemu antara orang tua dan anak? Saya dari Paroki Andreas, Oke, saya mau bertanya tentang berdoa untuk arwah. Jadi mungkin persepsi atau pandangan untuk kita di kota dan daerah itu, kebetulan saya dari daerah. Kalau persepsi atau pandangan orang daerah berdoa untuk arwah itu umumnya jadi mereka meminta kepada arwah itu. Terus pada saat tayang misa arwah dalam kalender ataupun pada hari kematian dirayakan, itu mereka mempersembahkan seperti makanan yang sudah dimasak. Terus tapi ada juga yang mempersembahkan seperti makanan yang masih mentah. Terus di karungnya itu bersejajar dengan ada salib, ada Bunda Maria, ada lilin. Nah, mungkin pandangan seperti ini di daerah. Kalau kita di sini kan ada seminar, jadi kita lebih terbuka pikiran kita. Pendaftaran dalam perjalanan Bapak gereja tidak pernah tertulis dan tidak pernah diajarkan. Gereja juga tidak pernah mengajarkan itu, tapi penafsiran atas doa yang kita daraskan itu kita bisa mengatakan itu. Ingat, Tuhan Yesus belum pernah tiba waktunya untuk membuat mujizat. Atas dasar permintaan Maria, air jadi anggur di Kana. Padahal Tuhan Yesus mengatakan waktuku belum tiba. Ya. Jadi penafsiran atas doa salam Maria simpel, Pak Iman, simpel kan? Doakanlah kami sekarang dan waktu saya mati. Itu sebenarnya pada saat saya mati, Bunda Maria doakan saya, maka dia akan berdiri di situ menjadi pendoa keyakinan bahwa gereja mengatakan per Maria ad Yesus. Bersama Maria kita menghadap menuju kepada Tuhan Yesus. Jadi mau cari di katekismus pasti nggak ada, Pak Imam. Tapi pertanyaan yang kritis, dan saya mesti mengatakan bahwa ini penafsiran atas doa salam Maria yang kita daraskan setiap hari, setiap waktu, terutama di bulan Oktober ini ya. Gereja sudah memberikan kesempatan banyak sekali untuk kita umat beriman, gitu ya. Jadi kalau nanti kita tidak masuk surga itu sebenarnya salah kita sendiri, ya. Salah sendiri itu kalau nggak masuk surga ya. Ini tidak mau surga lagi sampai mati. Nah, jadi begitulah gereja sudah memberikan begitu banyak hal untuk kita. Nah,
Pertanyaan kedua tentang reinkarnasi. Ibu Esther, bagi Tuhan itu rasanya tidak ada yang mustahil. Ya. Mau dia bikin surga sebesar telapak tangan ini pun oke, gitu ya. Dia mau bikin seluas dunia ini pun oke. Tapi itu Tuhan menurut ajaran kita yang dari kitab suci itu ada kebangkitan badan dan jiwa pada akhir zaman. Ya. Begitu. Jadi kita akan bangkit, tapi untuk dua hal itu. Pasti di surga lebih banyak orang, neraka pasti sedikit. Tapi banyak orang lebih suka neraka daripada surga. Karena di surga ada artis-artis katanya. Di neraka ada artis-artis. Nah, ini bercanda. Tetapi Tuhan itu selalu berkuasa untuk melakukan apapun. Maka kalau pertanyaan ini ditanyakan saya, jawaban sederhana untuk membela diri, saya belum mati soalnya saya nggak tahu surga seluas apa, neraka seluas apa, gitu ya. Nah, tapi jawaban yang saya ingin berikan itu, Tuhan bisa melakukan apapun atas dasar kuasanya. Maka dia bisa membuat surga dan neraka untuk itu, maka dia bisa menampung. Ya, Tuhan sendiri sudah bersabda di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal. Mari kita tafsirkan saja hal-hal ini dengan iman kita seperti apa. Begitu ya Bu Esther ya. Nah, reinkarnasi itu tidak terjadi di dalam gereja Katolik. Maaf, gitu ya. Reinkarnasi itu tidak terjadi karena gereja Katolik itu hanya mengakui itu kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Begitu. Jadi pada pengadilan khusus, jiwa kita itu akan diadili oleh Tuhan. Saya pribadi dengan Tuhan. Oh, you masuk api penyucian karena meninggal dalam keadaan rahmat, gitu ya. Di pengadilan umum itu jiwa akan kembali bersatu dengan badan. Dia bangkit. Maka di kitab suci dikatakan orang yang sudah meninggal maupun yang hidup itu akan bangkit, ya, untuk mendapatkan penghakiman terakhir. Masuk bagian domba sebelah kanan atau sebelah kiri. Begitu. Jadi kalau kita bicara reinkarnasi seolah-olah ini akan terulang, gitu ya. Itu tidak. Itu hanya yang neraka sudah pasti itu siksaannya kekal. Sedangkan tadi saya bilang di pengadilan terakhir tidak ada lagi api penyucian. Hanya ada surga, maka yang di api penyucian beralih ke surga. Gitu. Maka hanya ada dua tempat itu. Tapi itu terjadi ketika ada persatuan antara badan dan jiwa yang ketika kematian badani di dunia fana ini berpisah, gitu, akan bersatu lagi kelak. Tapi kremasi agak. Nah ini tiba-tiba dia tanya, jadi saya mau ngomong sudah ditanya, setelah dia baca pikiran saya. Nah, bagaimana dengan orang yang kremasi? Ini perhatikan ya, gereja menganjurkan kremasi boleh, tetapi abu jenazah itu harus dimasukkan di dalam putih dan jangan ditaburkan, jangan larungnya. Nah, tapi dimasukkan di dalam putih lalu ditenggelamkan di dalam laut. Itu adalah cara lain dari kita menguburkan orang seperti kita bawa ke San Diego Hills. Itu medianya adalah tanah, ini medianya adalah laut, tapi itu utuh. Bagaimana dengan mereka yang sudah dilarung? Yang nggak tahu. Bagaimana yang mereka yang sudah dilarung? Ya kita percaya seperti tadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam kitab Yesaya itu tulang-tulang yang sudah berserakan itu disatukan perlahan-lahan. Saya lupa di ayat mana, tapi nanti cari ya, pekerjaan rumah untuk kalian. Kemudian nanti jawab. Tapi itu bisa disatukan karena maha kuasanya Allah itu. Maka dia bisa buat itu. Bagaimana dengan yang sudah dilarang? Kita serahkan kepada kerahiman dan belas kasihan Tuhan. Begitu. Ya, Bu Esther. Nah, begitu. Yang ketiga, siapa yang menyebut Konsin sudah menjawab di dunia ini, ambulans yang menjemput rumah duka. Siapa yang menjemput kita? Ya karena masuk pengadilan terakhir ya Tuhan. Pengadilan khusus, pengadilan terakhir.
Ya. Jadi orang selalu mengatakan nanti di pintu surga Petrus berdiri lagi di depan. Nah, Petrus akan seleksi, yuk namamu ada di sini. Jadi ini juga berkaitan dengan orang yang mati suri itu. Pernah tahu nggak sih orang mati suri? Ya. Menurut cerita ini yang saya bilang, saya orang Katolik ortodoks gitu. Jadi saya selalu menghayati begini. Kalau dibilang pergi menghadap Petrus, lalu Petrus bilang namamu belum tertulis di sini, maka dia kembali ke bumi lalu hidup lagi. Siapa bilang? Ini hal-hal yang kadang-kadang mengaburkan pandangan iman kita. Tetapi setiap manusia jiwanya itu langsung menuju pengadilan khusus. Maria orang pertama mendoakan kita, dan itu sudah dijelaskan oleh Moses, itu penafsiran pribadi. Tapi kita tahu juga ketika Yesus tergantung di salib, Yesus katakan kepada murid yang dikasih, itulah ibumu, dan juga kepada Bunda Maria, itulah anakmu. Dan kalau kita yakin bahwa sebagai seorang ibu tentu selalu upayakan menghendaki yang terbaik bagi anak-anaknya, dan kita meyakini juga Bunda Maria seperti itu untuk kita sebagai anak-anaknya. Pasti Bunda Maria senantiasa mendoakan kita. Saya pikir ini saja teman. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin bertanya, setelah orang tersebut meninggal, apakah orang itu masuk ke pengadilan? Setelah pengadilan dia api pencucian, atau dia masih di neraka? Karena begini, kita kalau mendoakan orang tua, masih terlihat di dalam mimpi ya. Ada permintaan-permintaan dia, aduh saya panasan atau saya butuh makanan ini gitu ya. Apakah itu tandanya dia masih di api penyucian? Kapan dia bisa mati surga? Itu pertanyaannya. Tanda-tandanya. Oke, terima kasih. Pengadilan khusus menurut kitab suci. Lalu Ibu Wahyu Kuning. Ya. Oh ya, tentang mimpi. Saya itu kalau lihat patung Santo Yosef tidur, itu gambaran dari kitab suci bahwa dalam mimpi itu Yosef mendapatkan kebijaksanaan dan wahyu. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam rahimnya itu berasal dari Roh Kudus. Itu dalam mimpi ya, ketulusan Santo Yosef. Saya menafsirkan, ini bukan ajaran gereja. Maaf, ini bukan ajaran. Ini penafsiran saya. Jadi kalau saya ngomong ajaran gereja, kalian lapor, gue dipecat. Saya ini penafsiran pribadi saya. Saya kalau dapat mimpi, misalnya orang tua saya sudah nggak ada, dan kalau saya mimpi tentang bapak saya, kadang-kadang saya nggak mikir apa-apa, tapi tidur itu mimpi. Dan kita komunikasi seperti hidup, ya, gitu. Pengalaman kita seperti itu. Nah, itu saya menafsirkan begini. Ya sudah, saya bangun pagi, kalau kebetulan saya bisa, saya doain dia di dalam misa itu. Udah gitu. Saya nggak perlu menafsirkan lagi. Ini orang sudah makan belum di sana ya? Nggak usah. Orang sudah berbahagia begitu nggak perlu makan minum ya. Kita di dunia ini saja yang butuh makan minum. Tapi di sana tidak ada lagi. Tuhan Yesus bilang itu di dunia sana nggak ada lagi kawin dan dikawinkan dan seterusnya. Jadi gambaran-gambaran hidup di dunia itu sudah nggak ada lagi. Ini di dunia fana ini saja. Maka kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, itu dikatakan begini, orang-orang yang sudah berpulang itu, langit dan bumi yang pertama ini sudah berlalu. Dia akan masuk dalam langit dan bumi yang baru. Nah, di sana tidak ada lagi ratapan, di sana tidak ada lagi perkabungan,
di sana tidak ada lagi duka cita dan seterusnya. Karena apa yang mereka alami? Kebahagiaan bersama dengan Allah. Kecuali yang masuk neraka, enggak. Tapi kalau masuk langit dan bumi yang baru, ya ada seperti itu. Jadi harapan kita sesudah pengadilan pertama, pengadilan khusus itu, semua kita akan menuju ke pengadilan terakhir. Di sanalah semua itu akan dibuka kepada kita, karena di situ itu dibuka untuk umumnya gitu. Namanya juga pengadilan umum kan gitu. Pengadilan publik terbuka di hadapan segala makhluk. Kitab suci mengatakan begitu. Apakah ini jelas atau lebih membingungkan lagi? Ada masa jedanya katanya ya, untuk di api penyucian itu ada jangka waktu. Kita pengen tahu, orang tua kita sudah gimana? Ya, kalau pengen tahu ya cepat-cepat aja ke sana. Bukan ini saya cuma bercanda. Tapi maksud saya begini, untuk menentukan jangka waktunya saya sendiri nggak tahu. Itu hanya kemurahan dan belas kasihan Allah yang tahu mereka ini sampai di mana. Kitab suci juga tidak pernah menulis orang yang mati 2 tahun sudah, nggak usah doain lagi ya, sudah berbahaya. Nggak juga. Makanya saya bilang doa yang terus-menerus itu tidak akan pernah sia-sia untuk kita dan untuk mereka. Karena ada yang akan menjalani hukuman, tanda petik hukuman atas dosa itu di dalam situ untuk mengalami pemurnian terus-menerus sampai masuk kerajaan surga. Jadi nanti semua menjalani itu, kalau cepat ya sudah, tapi kalau tidak ya sudah menjalani sampai kedatangan Yesus yang kedua di pengadilan terakhir. Saat itu semua akan hanya ada 2. Api penyucian sudah tidak ada. Hanya ada 2 di pengadilan terakhir, mau surga atau mau neraka. Begitu. Moga-moga sudah sedikit menjawab. Ya, tapi jangan cepat-cepat ke sana. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama.